Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin, mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IPB Semarang. Pada kesempatan kali ini, dalam pemenuhan tugas UAS mata kuliah Tune-up Engine Mobil Sistem EVI, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk membuat sebuah materi serta membuat presentasi pembelajaran beserta praktek. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang tune-up engine mobil sistem injeksi, di mana materi ini nanti akan menjadi acuan saya dalam melakukan praktikum di bengkel. Langsung saja. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan menggunakan unit dari Toyota Avanza untuk melakukan praktikum. Langkah pertama sebelum nanti kita melakukan praktikum, kita perlu persiapan perlindungan kendaraan terlebih dahulu, yaitu memasang fender cover, yaitu berfungsi untuk melindungi bodi mobil dan lampu dari goresan saat melakukan praktikum tune-up engine mobil. Yang kedua, pemeriksaan tool dan equipment. Jadi sebelum kita melakukan praktikum, perlu kita persiapkan dari alat maupun unit mobilnya. Yaitu saya mempersiapkan dari yang pertama ada mobil Avanza punya, ada fuller gate, ada fender cover, scan tool, caddy tool, radiator cup tester, hidrometer, manual bore shock, multitester, dan kain lap. Yang ketiga, langkah pertama dalam pengecekan, saya akan melakukan pengecekan yaitu pemeriksaan saringan udara, di mana kita perlu mengecek saringan udara untuk perawatan berkala. Prosedur pemeriksaannya kita bisa lakukan dengan membuka kap mobil terlebih dahulu. Kita lepas 4 pengai tutup rumah saringan udara, ambil saringan udara, periksa elemennya. Jika sudah kotor maupun rusak, perlu kita lakukan sebuah penggantian. Kalau tidak, kita bisa membersihkan saringan udara menggunakan air gun. Bersihkan juga saringan rumah dengan lap atau air gun. Pasang kembali saringan udara dan tutup saringan udara ketika sudah selesai. Yang kedua, kita periksa oli mesin. Oli mesin perlu kita periksa apakah olinya sudah jelek atau masih bagus, kurang atau lebih. Biasanya jika terlalu lama tidak diganti itu volume oli akan berkurang. Prosedur pemeriksaannya, kita tarik stick oli, lalu dilap, masukkan lagi sampai mentok, lalu ditarik kembali. Periksa volume oli dengan melihat garis batas low atau full pada stick oli. Nah, di sini terlihat ya, dalam stick olinya ada batas low-nya dan ada batas full-nya. Jika di antara kedua ini masih bagus, ketika sudah melewati batas low, itu tandanya oli sudah mulai berkurang atau lebih dari indikator fuel. Nah, itu nanti terlalu banyak oli. Pengisian atau penambahan oli mesin dilakukan membuka tutup oli pada cover valve. Selanjutnya pemeriksaan baterai. Pemeriksaan baterai ini nanti ada 3 poin. Yang pertama, kita periksa visual baterainya terlebih dahulu, dari terminal baterainya, dari bentuk fisiknya apakah terpecah atau tidak, terminal baterainya ada jamur atau tidak. Oke. Selanjutnya pemeriksaan baterai yang kedua, kita lakukan pemeriksaan tegangan baterai. Langkah pertama, kita perlu menggunakan alat ukur yang namanya multitester. Sebelum kita melakukan pengukuran, perlu kita perhatikan untuk menaruh selektornya ya, selektor
kita perlu tahu spesifikasi akinya terlebih dahulu, apakah 12 volt atau 24 volt. Ketika 12 volt, kita bisa siapkan multimeter dengan arahkan selektor pada ring 50 DC volt. Jadi kita perlu menaruh selektornya di atas spesifikasi aki tersebut agar tidak rusak. Tempelkan tes negatif ke hitam ke terminal negatif baterai dan tes positif merah ke terminal positif baterai. Lalu baca hasilnya. Standarnya 12 volt untuk yang berkapasitas 2 volt. Yang ketiga, pemeriksaan baterai. Kita bisa mengukur berat jenis elektrolit pada baterai. Yang perlu kita siapkan adalah alat ukur hidrometer, pompa hidrometer hingga elektrolit naik. Ketika alatnya kita pencet, kita lepas, maka air akinya akan naik. Hasil pengukuran. Nah, ini ada warna di mana paling atas itu warnanya merah, tengah itu putih, dan paling bawah itu hijau. Ketika pada batas hijau berarti keadaan baterai masih baik, atau pas warna putih berarti aki perlu diisi ulang untuk di charging. Walaupun warna merah, baterai sudah jelek dan harus melakukan penggantian baterai. Pemeriksaan sistem pendingin radiator. Nah, pada pemeriksaan ini kita perlu memeriksa volume pada reservoir radiator. Pemeriksaan radiator kerusakan dan kebocoran. Kita perlu memeriksa pada saluran juga, dari selang, dari radiatornya, apakah ada kebocoran atau tidak. Pergantian air pendingin setiap kelipatan 20.000 km tanpa water coolant. Jika menggunakan water coolant, penggantian setiap kelipatan 40.000 km. Yang kedua, kita periksa kebocoran radiator menggunakan alat radiator cup tester. Kita bisa melakukan pengukuran atau pemeriksaan kebocoran dengan menekan alat tersebut pada radiator maupun tutup radiatornya. Yang selanjutnya, pemeriksaan celah busi. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan celah busi. Ini gunanya untuk agar busi pada celah yang standar. Siapkan setelan busi, fuller gauge. Kita perlu memerlukan alat ukur fuller gauge. Pilih setelan pada 1,1 mm untuk mobil Avanza. Pasang setelan busi pada celah busi, lalu setel sesuai dengan spesifikasi. Setelah penyetelan selesai, semprotkan ruang bakar dengan injektor thinner agar bersih. Businya pasang kembali busi dan koil sensor. Terakhir, pasang rumah saringan udara. Dan 11, pemeriksaan kerja sensor. Nah, kita bisa memeriksa kerja sensor ini nanti menggunakan alat scanner tool ya dari kita. Sekarang intake air temperatur sensor. Kita periksa throttle position sensornya apakah masih bagus atau tidak. Pemeriksaan manifold absolute pressure sensor, MAP sensor. Pemeriksaan water temperature sensor, WTS sensor. Kita bisa lihat nanti pada scanner semua akan terambil apakah kerjanya masih bagus atau tidak. Yang terakhir, penggunaan diagnostik scan tool DTC. Nah, alat ini nanti bisa kita pergunakan untuk melihat kerusakan dari sensor tersebut tadi. Jika terjadi kerusakan bisa kita perbaiki, lalu perlu kita lakukan perisetan menggunakan alat scan tool ataupun bisa dengan manual. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pelaksanaannya nanti kita langsung saja menuju ke laboratorium teknik otomotif kendaraan ringan SMK Negeri 1 Sabujo untuk lebih detailnya cara pengecekan dari poin-poin tersebut.
Nah, di sini juga saya sudah membuat sebuah report sheet di mana ini nanti menjadi pedoman saya dalam praktikum di laboratorium teknik otomotif kendaraan ringan SMK Negeri 1 Sambirjo. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Untuk selanjutnya kita menuju ke laboratorium teknik kendaraan ringan SMK Negeri 1 Sambirjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Laboratorium Teknik Otomotif Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Sambirjo untuk melakukan sebuah praktikum tentang materi tune up engine mobil EV yang saya sampaikan kemarin. Di sini saya sudah membawa sebuah report sheet di mana ini nanti sebagai acuan saya dalam pengerjaan praktikum. Langsung saja, langkah pertama kita persiapkan perlindungan kendaraan. Di sini saya sudah memasang terlebih dahulu fender covernya untuk melindungi bodi mobil, bodi kendaraan pada saat saya melakukan praktikum nanti. Yang kedua, pemeriksaan tool dan equipment. Di sini saya juga sudah mempersiapkan alat-alat dan bahannya. Ada scanner, ada radiator cup tester dan hygrometer. Ini. Maksud saya, langkah pertama kita periksa saringan udara terlebih dahulu. Kita buka cover saringan udaranya. Nah, di sini saya sudah berhasil mengambil saringan udaranya. Untuk pemeriksaan kita bisa periksa secara fisiknya terlebih dahulu apakah sudah kotor ataupun masih baik. Ketika sudah kotor bisa kita lakukan pergantian. Namun jika hanya terdapat debu, itu bisa kita lakukan pembersihan menggunakan air gun. Ketika sudah dilakukan pembersihan air gun atau penggantian, lanjut kita pasang kembali. Nah, sebelum itu perlu kita bersihkan juga box filternya agar terhindar dari debu-debu yang menempel. Kita pasang kembali. Kita kunci semua pengunci box filternya. Pemeriksaan saringan udara sudah selesai. Kita lanjut pada pemeriksaan oli mesin. Apakah oli mesinnya masih bagus ataupun tidak, masih standar ataupun sudah berkurang. Kita bisa melakukan pengecekan dengan menarik stick oli. Sebelum kita melakukan pengecekan, kita tarik dan kita lap terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui berapa volume oli yang masih dapat dalam mesin. Kita masukkan kembali, kita tarik. Nah, di sini bisa kita lihat pada sticknya untuk volume oli di sini masih standar ya, masih dalam batas minimal dan maksimalnya stick oli. Kita lakukan pengecekan pada kualitas oli dan di sini oli juga masih bagus, belum hitam ataupun masih bagus. Setelah melakukan pengecekan oli, kita pasang kembali sticknya.
Pemeriksaan oli mesin sudah selesai. Selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan visual baterainya. Pemeriksaan baterai kita bisa, yang pertama kita periksa visual baterainya dari bentuk fisiknya maupun terminalnya, apakah terdapat pecah dari akinya ataukah ada jamur pada terminal baterainya. Di sini bisa kita periksa dan masih dalam keadaan bagus. Yang kedua, kita periksa level air radiatornya, apakah sudah low atau masih dalam batas standar. Kita bisa lihat di sini ada garis upper level dan lower level. Di sini dapat hasil kesimpulan air aki masih dalam keadaan bagus di rentan upper dan lower level. Kita lakukan pemeriksaan voltase dari aki mobil ini, apakah masih standar atau tidak. Nah, kita menggunakan alat multitester. Ini selektor, karena ini berkapasitas 12 volt, maka selektor multitester kita arahkan pada DC volt 50. Kita tempelkan probe berwarna hitam ke terminal negatif aki dan probe warna merah kita tempatkan pada terminal positif baterai. Sini bisa kita lihat hasil pengukuran masih standar. Di sini didapatkan hasil 12 volt. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan berat jenis air aki. Nah, di sini kita lakukan pemeriksaan menggunakan alat ukur hidrometer. Di sini kita lakukan satu pengecekan saja untuk menjadi sampel. Kalaupun terdapat servis, bisa kita lakukan ke 66 dari sel aki. Maka pertama kita masukkan alat hidrometernya, kita tekan, kita lepas dan air aki akan naik. Di sini ada 3 rentang angka dan ada warna. Ketika ada warna hijau itu menandakan aki masih bagus. Angka putih itu tandanya baterai perlu pengisian atau penggantian air aki dan pengisian listrik. Kalau pada rentan warna merah itu tandanya aki sudah mulai berkurang kualitasnya dan perlu melakukan penggantian aki. Nah, di sini kita mendapatkan rentan di mana masih masuk dalam warna hijau. Itu tandanya aki ini masih dalam kondisi baik. Setelah melakukan pemeriksaan, kita tuang kembali air akinya. Kita tutup penutup selnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sistem pendingin radiator. Nah, dalam sistem pendingin radiator kita juga melakukan 3 pengecekan, di mana kita melakukan pengecekan jumlah air radiator pada reservoir. Kita melakukan pengecekan pada tekanan radiator, apakah nanti terdapat kebocoran atau tidak, dan pengecekan tekanan pada tutup radiator, apakah per pada tutup radiator masih bekerja dengan baik atau tidak.
Pertama kita pemeriksaan pada level air radiator pada reservoir. Di sini ada indikator fuel dan lower juga. Nah, di sini jika air radiator berada pada lower level, itu tandanya perlu pengisian atau penambahan air radiator pada reservoir. Ketika ada rentan fuel dan lowernya masih terdapat standar. Di sini mendapatkan hasil air radiatornya masih berada pada rentan fuel. Jadi kondisi cairan, jumlah cairannya masih standar. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tekanan pada radiatornya dan kita periksa apakah terdapat kebocoran pada radiator atau tidak. Ini saya menggunakan alat ukur radiator cup tester untuk menguji apakah radiator mobil ini terdapat kebocoran atau tidak. Langkah pertama kita lepas dulu tutup radiatornya. Kita lakukan pengecekan dengan memasang alat radiator cup testernya pada tutup radiatornya. Kita berikan tekanan sekitar 1 kilo. Apakah nanti angkanya turun atau tidak? Ketika turun bisa jadi ada indikasi kebocoran pada jalur radiatornya. Kita pompa sampai 1 kilo atau 1 bar. Nah, di sini tidak terjadi penurunan dan lalu kita cek dari jalurnya, selang-selangnya apakah terjadi kebocoran. Di sini angkanya tidak turun dan tidak terdapat kebocoran pada jalur radiatornya. Untuk selanjutnya kita lakukan pengecekan pada tutup radiatornya, apakah per pada tutup radiatornya masih bekerja dengan bagus atau tidak. Nah, di sini kita pasang juga tutup radiatornya. Kita pasang pada alat radiator cup tester. Kita pompa juga sekitar 1,1 kilo. Apakah terjadi penurunan atau tidak? Biasanya jikalau lebih dari 1 kilo, maka per itu akan menekan lalu membuka saat kondisi air radiator panas. Nah, di sini tidak ada penurunan sekitar 0,5 kilo atau bar. Dan tidak terjadi penurunan kembali, maka dapat disimpulkan tutup radiator masih dalam keadaan bagus. Selanjutnya kita pasang kembali tutup radiatornya. Langkah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sistem pengapian. Kita periksa busi dan kita lakukan penyetelan setelah busi. Nah, untuk mempersingkat praktikum ini, di sini saya sebelumnya sudah mengambil businya terlebih dahulu dan kita periksa apakah elektroda dari busi ini masih bagus ataupun tidak, terdapat lelehan atau tidak.
terdapat endapan karbon atau tidak. Di sini businya masih dalam keadaan bagus. Kita lakukan pemeriksaan pada celah businya. Di sini untuk standar untuk mobil Avanza Xenia itu sekitar 1,1 mili. Kita masukkan tentang 1 mili. Nah, di sini kita setel menggunakan fueler gauge. Kita lakukan pemeriksaan atau penyetelan pada ketebalan 1,1 mili. Dan sudah kita lakukan pemasangan pada businya. Nah, langkah selanjutnya kita periksa kerja sensor pada mobil Avanza ini, karena inti dari praktikum kali ini adalah pemeriksaan sensor atau RV pada mobil Avanza. Di sini saya sudah menyiapkan juga alatnya. Di sini saya sudah menyiapkan scanner tool. Nah, ini nanti akan saya pergunakan untuk memeriksa apakah kerja sensor dari mobil ini masih bagus atau tidak, terdapat trouble atau tidak. Jika terdapat trouble, kita bisa melakukan peresetan dengan alat scanner ini. Dan ada juga kita jika terjadi trouble, kita bisa melakukan peresetan manual dengan mencabut fuse 15 EV pada box fuse-nya selama 5 detik. Lalu kita pasang, maka riwayat kerusakan pada mobil ini yang terdapat pada itu akan secara otomatis hilang. Nah, langsung saja kita lakukan pemeriksaan kerja itu dan sensor-sensornya dengan menggunakan alat scanner. Nah, di sini terdapat konektor dari scannernya. Kita pasang pada DLC konektor mobil ini yang terdapat pada di bawah setir ini. Kita bisa lakukan pemasangan. Sampai ada indikasi bunyinya. Lalu kita hidupkan scannernya. Kita buka aplikasinya. Ketika sudah bisa masuk, kita pilih Asia. Selanjutnya, karena mobilnya Daihatsu, kita pilih Daihatsu. Kita oke. Tunggu loading selesai. Selanjutnya kita pilih Mila. Kita pilih paling bawah, pilih all system, pilih electric fuel injection dengan kunci kontak on. Kita baca kerusakan dengan klik read control. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat kerusakan pada IAT. Selanjutnya, untuk menghapus riwayat kerusakan bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, kita on-kan kunci kontak.
Kita pencet clear memory, kita yes. Kita lihat kita di indikator dan kita nyalakan mesinnya apakah masih terdetek atau tidak. Nah, di sini sudah tidak terdetek ya untuk pemeriksaan sistem kerja sensor dan penggunaan diagnostik tool pada mobil Avanza sudah selesai. Kita lakukan pengembalian alat-alat yang sudah kita pergunakan. Praktikum sudah selesai, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah atau dalam pengerjaan praktikum, saya mohon maaf. Saya akhiri, tuturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.